Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kronologi Channel. Kali ini kita mau bahas nih sebuah kasus pembunuhan lagi yang sempat viral di Indonesia, tepatnya kurang lebih di tahun 2001. Udah lama sih, tapi kalau saya bilang sih kasus ini unik ya, dan agak seram gitu. Jadi kalau kita bahas, layak nih kita ulas kasusnya untuk mengingatkan kita agar selalu berhati-hati dengan kejahatan di sekitar kita. Ini dia kasus pembunuhan oleh Rio Martil. Masih ingat kan Rio Martil? Nah, kenapa dia dijuluki Rio Martil? Jadi Rio Martil ini bukan nama sebenarnya. Jadi Rio Martil ini julukan aja. Jadi kata Martil di depan ini karena si Rio ini selalu membunuh korban-korbannya pakai dua martil atau palu. Jadi dia getok kepala korbannya sampai kepalanya pecah gitu ya. Jadi si Rio Martil ini ceritanya seorang yang memang dari kecil itu udah kelihatan agak apa ya, kalau dibilang sih anak badung. Jadi dia itu memang susah di nasehatin gitu. Jadi sampai orang tuanya aja nih ya, jadi sampai orang tuanya itu nyerah. Dia itu aslinya anak Sleman, Yogyakarta. Karena orang tuanya dah menyerah nasehatin dia, karena anaknya itu terlalu aktif atau terlalu apa ya, kalau dibilang itu badung gitu. Dia akhirnya dikirim ke Jakarta, hidup jadi satu sama kakaknya. Harapannya agar dia itu agak-agak mendingan lah, agak kelakuannya itu agak bener gitu. Tapi ternyata di Jakarta malah dia salah pergaulan lagi yang bikin dia itu semakin gak karuan. Nah, si Rio Martil ini mula-mulanya dia itu melakukan kejahatan kriminalnya cuma sebagai pencuri mobil. Jadi dia itu ya sepakat, intinya dia mencuri mobil gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya kayak dia itu kayak nggak puas gitu cuma nyuri mobil. Akhirnya dia nggak cuma nyuri mobil tapi juga membunuh pemilik mobilnya, dan sasarannya adalah pemilik rental mobil. Jadi kalau lihat mukanya si Rio ini sebenarnya nggak apa ya, nggak ada wajah-wajah pembunuh, nggak ada face garang atau gimana, nggak ada. Dia itu kayak biasa aja, cuma jiwa killernya itu ngeri guys. Jadi awal mula terbongkarnya pembunuhan si Rio ini terakhir dia lakukan di Banyumas. Jadi dia itu modusnya dia mau rental mobil sama seseorang yang bernama JJ. Nah, ini orang berdua ini janjian di hotel. Jadi janjian di hotel, kemudian memesan kamar hotel. Nah, kemudian setelah mereka di kamar hotel, dia bincang-bincang ya seperti orang cakap-cakap biasalah gitu. Nah, sampai akhirnya nih ya, si JJ ini tiba-tiba di dalam pertengahan ngobrolnya ini, dia itu tiba-tiba ngeluarin palu, dua palu sekaligus, kemudian si kepala si JJ ini langsung digetok pakai palu sampai darahnya berceceran sampai dinding dan kasur, semuanya itu kena darahnya si JJ ini. Serem banget. Setelah dia membunuh si JJ ini, dia lalu cuci tangan, kemudian mayatnya dibiarin tergeletak di kamar, kemudian dia keluar agak buru-buru nih ya, karena takut ketahuan. Jadi dia bersikap ya agak santai lah gitu, biar nggak kelihatan kayak kriminal. Tapi ketika dia turun, dia ambil kontak mobilnya si JJ ini buat dicuri, sama jam tangan yang dia ambil dari tangan si JJ kemudian diletakkan di saku celana. Nah, yang jadi apa ya, untungnya si penjaga hotel ini dia tuh kenal sama si JJ ini, kenal gitu. Nah, ketika si Rio Martil ini turun dari hotel, dia ditanyain tuh sama si pelayan hotelnya, "Pak, JJ mana? Pak JJ mana ya?" Gitu. Jadi si pelayan hotelnya memang ada kenal gitu. Jadi masuknya dua orang, tapi kenapa keluarnya
kok cuma 1 orang, dan lihat kok orangnya agak buru-buru. Nah, sampai akhirnya nih ya, si Rio ini spontan dia jawab sama pelayannya, oh Pak JJ itu lagi di kolam renang. Nah, di sini nih ya, si pelayan hotel itu merasa aneh karena di hotelnya itu nggak ada kolam renang. Dan si Rio Martin jawabnya, Pak JJ-nya di kolam renang. Nah, ini kan aneh ya, janggal gitu. Jadi pelayannya agak janggal lah. Setelah agak janggal, kemudian si pelayannya itu terus lihat gerak-geriknya si Rio Martin ini sambil agak lari-lari gitu ya. Dia masuk ke dalam mobilnya si JJ. Jadi dia masuk ke mobil curian ini tadi. Nah, si pelayannya tambah curiga. Loh, biasanya Pak JJ itu gak biasanya nih ngasih mobil sama sembarang orang. Tapi ini kok diambil sama orang ini gitu. Nah, akhirnya setelah kecurigaannya itu tambah kuat gitu ya, si pelayan hotel ini lalu teriak untuk menghentikan si Rio Martin ini. Dan dia sempat mau kabur nih, dan sempat melawan juga. Akhirnya si pelayan hotel dibantu dengan orang-orang di sekitarnya bisa melumpuhkan si Rio Martin ini. Nah, singkat cerita, dia dibawa ke kantor polisi, dan bener nih, di kantor polisi ternyata si Rio Martin ini sudah buron sejak tahun 1997. Jadi dia udah buron selama kurang lebih 3-4 tahun lah. Nah, atas kejahatannya ini, si Rio Martin ini kemudian dijebloskan ke penjara dan divonis hukuman mati. Jadi dia dipenjara dan divonis hukuman mati nih. Nah, sampai akhirnya dia dikurung di penjara Nusa Kambangan untuk menunggu eksekusi matinya. Dan ini nih yang bikin kalau saya bilang kebangetan ya, si Rio ini emang bener naluri membunuhnya ini kuat bener gitu. Dia itu udah divonis mati, kemudian dikurung di Nusa Kambangan. Tapi ini ada cerita yang lebih serem ya. Di Nusa Kambangan dia itu kenal dengan seseorang yang juga dipenjara di situ. Dia itu napi koruptor, tapi agak udah tobat gitu ya, napi koruptor. Nah, di sana dia itu, si napi koruptor ini dia sering mengajar ngaji sama si Rio. Jadi si Rio ini diajarin ngaji sama si napi koruptor ini. Nah, cuma gara-gara si napi koruptor itu ngatain, Rio, lo tuh kalau di luar itu garang, tapi kalau di penjara ya cekeremek lah. Maksudnya dia tuh garang cuma di luar aja, di sini tuh apaan gitu. Nah, si Rio ini marah, si Rio ini tersinggung lah, sampai akhirnya karena dia tersinggung spontan dia bunuh si napi koruptor yang notabene dia itu adalah guru ngajinya sendiri. Tega banget kan? Jadi udah divonis mati, di penjara masih ngebunuh lagi. Jadi total korbannya ini 5 orang sama si orang yang ada di penjara ini. Total 5 orang. Nah, jadi karena naluri membunuhnya itu nggak pernah hilang, maka pihak kepolisian dan pihak dari pengadilan mempercepat vonis matinya. Jadi si Rio Martin ini berakhir diregu tembak oleh dari pengadilan ya, ditembak mati di Banyumas. Itulah akhir perjalanan si Rio Martin, dan akhirnya dia dimakamkan di Banyumas, yang konon katanya nih dia dimakamkan jadi satu dengan makam para gelandangan gitu ya. Itulah sekilas kasus pembunuhan yang ngeri. Jadi kalau biasanya nih kalau pembunuh itu dia pakainya pisau, dia pakainya pedang, dia pakainya pistol. Hari ini pakainya martil. Jadi dia itu punya julukan khusus, Rio Martin. Serem banget ya. Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan kasus-kasus yang lain. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih sudah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.